Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Masjid Izzatul Islam sekaligus Ketua RT kita Bapak Yusri Rizal, insyaallah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati segenap pengurus beserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat Bu ya? Dompet sehat? Sehat, alhamdulillah. Tanggal muda. Alhamdulillah, kalau aku tausiah di sini tanggal muda, jadi kejengok sehat kalau, kejenggokan cerah kalau, kejenggokan mukanya nah beda-beda kalau. Ya, tidak mungkin sama Pak ya. Nak tanggal tua, tanggal muda, muka beda tu lah pasti. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Nikmat Allah ini banyak Pak Bu. Nikmat Allah diberikan kepada manusia, kepada hambanya banyak. Wajar kalau kita nak bersyukur. Nikmat yang paling kecil Pak Bu. Nikmat bersin. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu tak baca bersin. Tak bisa bersin. Coba kalau zim langsung, woi legonya plong. Wajar kita mengucapkan alhamdulillah. Terus kalau kita dengar, kita jawab Pak Bu. Jawab dengan yarhamukallah. Balik lagi kita doa lagi wa yahdikumullah. Allah wa yahdik. Allah yang insyaallah memberikan kita pemahaman. Selanjutnya adab seorang muslim kalau ketemu apa? Say hi. Kita ucapkan salam. Sunnah Nabi kalau ketemu ucapkan salam. Jangan langsung berhai hoi beri. Oi. Tapi gitu saking akrabnya. Padahal kalau ketemu baiknya kita berikan salam. Temu Pak Yus, assalamualaikum. Kita doakan semoga keselamatan atas kamu semua. Selamatnya selama-lamanya, tidak selamat pagi selamat. Selamat siang baik yang selamat berarti. Selamat sore dan seterusnya. Ujungnya datang Pak Selamat nanya, ngapa manggil aku terus? Selamat kan. Nah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nengok dai-dai kecil itu langsung Nabi yang tak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Nabi yang tak pernah makan tekwan tapi dialah yang paling dermawan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalau galak jadi juri dai kecilnya itu lah. Itu kira-kira. Jadi bapak-bapak, ya jelaslah Ustaz, Nabi tak pernah makan tekwan, bukan pelembang, lain dan kita. Makanan sehari-hari, belum lagi kapal selam ya kenontak ke pelembang nih. Baik, alhamdulillah, insyaallah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi Pak Bu. Ya alaika, salam alaika ya Habib, salam alaika, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan salawat yang kita lantunkan, kita digolongkan oleh Nabi Muhammad nanti sebagai umatnya, diakui. Tanda cinta kita sering sebut-sebut nama orang yang kita cintai. Jadi kita buka dengan intermezzo biar seger, jangan ngantuk kalau. Alhamdulillah agak seger sudah, baru masuk kajian. Ini agak serius baru baik. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis arba'in kita. Kali ini kita akan membawakan hadis arba'in yang ke-9. Tak terasa berarti pacak dihitung. Ngisi di Masjid Izzatul ini dari bulan Januari Ustaz. Nah, sudah berapa nih? Ini bulan Oktober yang ke-10. Kemarin ada materi yang memang kita bagi menjadi 2. Ini materi yang ke hadis arba'in Nawawi yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu wajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bin Sakhr radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya kita akan jelaskan periwayat hadis ini, yaitu Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau kita jengok tadi di awal, namanya itu adalah, kalau nama aslinya pada masa jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, itu adalah namanya Abdurrahman bin Sakhr, Abdu Syam. Baru masuk Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Ya Pak ya, Bu ya. Jadi kalau kita ada non muslim biasanya mengubah namanya menjadi nama Islam. Jadi nama asli beliau adalah Abdu Syam. Baru diganti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berasal dari kabilah Daus namanya. Ia masuk Islam berkat dakwah Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Awalnya Tufail yang datang ke Mekah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar Tufail kembali ke kabilah Daus dan berdakwah di sana. Jadi berkat dakwah daripada Tufail, Abu Hurairah masuk Islam.
Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini cuma 4 tahun, Pak Bu. Ketemu Nabi itu cuma 4 tahun. 4 tahun, namun beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sering gitu dengar Pak Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Hampir kurang lebih 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, berdasarkan hadis ini maka ada beberapa poin, yaitu yang pertama menyikapi larangan. Kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang, kata Nabi, maka jauhilah. Rasulullah memberikan panduan bagaimana menyikapi larangan, yakni menjauhi apa yang beliau larang, Rasulullah larang. Dan tentu saja apa yang Allah larang juga tentu saja baginda Rasulullah akan melarangnya. Apa yang beliau larang juga Allah larang. Apapun yang Rasulullah larang, yang pertama larang itu sifatnya dalam hukum fikih itu haram. Sifat larangan itu adalah haram. Kemudian untuk menyikapi semua larangan jenis ini, apa yang kita lakukan bapak-bapak? Tinggalkan dan jauhi. Tetapi masih dalam Islam itu selalu ada illah, kecuali dalam keadaan darurat. Apa contohnya yang tidak boleh kita lakukan? Membunuh, berzina, minum minuman keras, berjudi, mencuri, korupsi, ghibah, namimah, main slot, lagi banyak lagi. Itu tidak boleh kita lakukan. Itu jelas haram, tidak ditawar-tawar lagi. Ngapa bapak-bapak? Kadang kita banyak cari alasan. Aku ni dah acak ninggal ke judi, ngapo? Tak punya gawe lain. Main slot lah gawe aku ni. Tak baca lah, tetap harus tinggalkan. Apalagi alasannya? Aku ni korupsi, supaya duit korupsi ni ku bagi-bagi dengan wong. Tidak boleh, tidak bisa, Pak. Karena Allah itu, sesungguhnya Allah itu suci dan menerima yang suci. Banyu, Pak, dimasuk ke kopi. Oh, kopi jelas. Cuma dicampur bensin macam mana? Bisa diminum kita mati. Diminum motor mogok. Tak bisa dicampur-campur. Nah, itu jelas Pak Bu ya. Lalu ada larangan juga yang sifatnya makruh. Nah, kalau makruh ini apa yang harus kita sikapi? Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kalau kita lakukan, kita mendapatkan. Nah, ulangi lagi. Kalau kita meninggalkannya, mendapatkan pahala. Kalau kita lakukan, tidak apa-apa, tapi ya tadi, bernilai kurang sempurna. Contoh, jadi yang mending makruh, contohnya misalnya larangan dari Nabi untuk ke masjid yang makan bawang. Ada hadisnya, man akala thuman aw basalam falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Kata Nabi, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami, dan hendaklah ia sholat di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya Pak Bu,
makan bawang mentah biasanya. Berdengas kawan di sebelah kita lagi salat, Allahu Akbar. Nak pindah mana? Terlanjur takbir. Nak ditinggal ke kosong. Kawan dari berdengasnya baunya kan. Makanya kita dianjurkan Pak, Bapak-bapak kalau ke masjid itu boleh memakai wangian. Kalau ibu wanginya cukup dirasa ke ibu-ibu, jangan sampai menyebar tercium oleh orang lain. Tak boleh Pak Bu. Boleh tapi untuk suaminya baik, wangi untuk suaminya. Ini tidak terbalik. Kita di sini kondangan lah pergi masih ada bau ibu itu. Wangi nih gitu. Kalau penting lagi kita pemotor di belakangnya wangi tak sudah. Nak didului rame, tak didului wangi ini gitu. Isep baik paksa. Iya Pak Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu usahakan boleh pakai wangi-wangian yang untuk jangan sampai mengeluarkan bau badan, nah boleh. Tapi kalau untuk tercium lelaki yang bukan mahramnya, tidak boleh ya Pak Bu ya Bu. Baik, kita lanjutkan. Larangan ini bersifat makruh sehingga lebih baik kita tinggalkan makan bawang ketika akan pergi ke masjid dan membersihkan mulut terlebih dahulu agar masuk masjid bau mulut kita biar tidak mengganggu jamaah. Pas pus merokok Pak ya. Kalau bapak-bapak merokok tidak kumur-kumur lagi langsung Pak ya sholat sama ya tadi terasa kalau iya. Jadi kita harus ya ke masjid, kita akhlak adab-adab ke masjid. Ya kawan tak ngomong, cuman cak ngindar terus kawan nih kan. Bau rokok itu mungkin kan agak jauh dikit kan. Baik, Bapak-bapak. Namun di sini kata Nabi ada pengecualian. Walaupun haram ada pengecualian. Karena pada prinsipnya seluruh yang haram harus dijauhi. Namun dalam kondisi darurat ada pengecualiannya. Darurat di sini terutama terkait keselamatan jiwa. Di sini dicontohkan sahabat dulu Ammar bin Yasir yang dipaksa menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan, Muhammad itu tidak bagus. Muhammad itu ini dia kenyu untuk keselamatan dia, karena kalau dia membagus-baguskan Nabi pada saat itu ia akan dibunuh. Maka ini dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Atau ada orang yang kelaparan dan akan mati jika tidak memakan bangkai, tidak memakan ular misalnya di hutan misalnya. Tiba-tiba naik pesawat nyampak di hutan enggak? Jangan sampai insyaallah ya. Kalau nengok di film bah ya aku. Kalau di film itu kan nyampak, nah bertahan hidup 40 hari. Kalau suara agak lama tu ini berarti makanan nak betul ni. Alhamdulillah ya. Makan betul tak lama lagi. Jadi itu ya. Kalau memang sudah darurat, seandainya tak makan, kita akan mati misalnya. Ya boleh kita memakannya. Tapi aku rasa di sini tak sampai darurat saya ya. Iya kalau kita berarti kita harus jengok-jengok juga Pak Bu ya. Sekeliling kita kan yang kekurangan, yang kelaparan, jangan sampai kita kenyang, tetangga sebelah ada yang kelaparan. Kepedulian sosial kita harus kita tingkatkan. Jadi contoh yang kedua ini, makan bangkai ini pernah diriwayatkan, ada riwayatnya Pak Bu. Pada masa Abdullah bin Mubarak rahimahullah, setelah menyelesaikan ibadah haji, ia tertidur. Dalam tidurnya Abdullah melihat dua malaikat sedang bercakap-cakap di langit. Salah seorang bertanya,
Berapa jumlah jamaah? Dan malaikat menjawab, beberapa orang yang hajinya diterima. Jadi banyak yang pergi haji, tidak satu pun, kata malaikat yang satunya, tidak satu pun diterima ibadah hajinya. Namun ada seorang yang hajinya Allah terima meskipun ia tidak berangkat. Berkat dia seluruh jamaah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhaffah, yaitu tukang sol sepatu di kota Damaskus. Jadi dia mimpi, bapak-bapak, ibu-ibu, Abdullah bin Mubarak balik haji, dicarinya lah siapa nih yang namanya Sa'id bin Muhaffah ini. Setelah ia ketemu, ditanya, aku nih mimpi cak ini, katanya. Seluruh jemaah haji tak kata yang diterima hajinya, tapi kau yang tak berangkat haji, justru kau nih yang diterima. Bahasa Palembang aslinya tak cak itu, ya, bahasa gitu ya. Aslinya tak cak itu. Apa amalan kau nih? Ditanya, apa amalan? Terus beliau berkata, ceritanya bertahun-tahun saya menabung, terkumpullah 350 dirham. Menjelang berangkat haji, istri saya yang sedang hamil mencium aroma ayam bakar. Ia ngidam berat, lantas dia cari sumbernya. Wangi nian. Dicari, terdapatlah rumah seorang janda dan 6 orang anaknya sedang membakar ayam. Saya mengutarakan, aku ngomong dengan ibu janda tadi bahwasanya bini aku ini lagi ngidam, siap membayar ayam tadi berapapun yang nak dijual. Lalu si janda tadi mengatakan, daging ini halal untuk kami, tapi haram buat Tuan. Jadi daging ini bagi kami halal, tapi bagi Tuan haram. Saat saya tanya sebabnya, ditanya oleh si saat tadi, ditanyanya bahwasanya mereka sedang kelaparan dan menemukan bangkai ayam, lalu ia membakarnya, dibakar, bangkai ayam dibakar, menimbulkan aroma yang harum tadi. Karena memang benar-benar tidak ada makanan. Tak jadi Pak Bu berangkat haji. Said tadi tak jadi berangkat haji. Duitnya diserahkan ke ibu janda tadi. Jadi berkat itulah dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, sebelum kita berangkat misalnya umroh, berangkat haji, pastikan tetangga dekat kita tidak ada yang kelaparan. Tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita lah, mandi Patra, cari di Patra. Yang nyari di Pemkot banyak gitu. Apalagi sampai keluar daerah, kita ini minimal membantu orang-orang di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, yang dekat dulu. Nah, yang dekat dulu. Kita berprinsip itu orang lain yang di sana, biarlah orang sana yang bantu. Nah, jadi itu. Jangan sampai kita berangkat haji, berangkat umroh, tetangga kita masih ada yang kelaparan. Kirimlah kira-kira beras SPHP ya. Lagi ngetop beras itu. Iya. 5 kilo kan baru berangkat haji gitu. Jangan sampai tetangga kita berangkat haji, dia kelaparan, doa dia, ya Allah tetangga aku kemarin umroh, tapi aku kelaparan di sebelahnya, tidak dipedulikannya. Nah, ya itu kita tumbuhkan kepekaan sosial pada diri kita. Lalu menyikapi perintah
kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Rasulullah memberikan panduan bagaimana menyikapi perintah, yakni hendaknya ia mengerjakan semampunya. Jadi menanggapi perintah ini terbagi lagi menjadi dua. Pertama, perintah yang sifatnya wajib. Menyikapi perintah jenis ini kita wajib melaksanakannya dan sedikit pun tidak boleh menyepelekannya, kecuali jika hilang salah satu syarat wajib atau karena ada halangan dalam pelaksanaannya. Sholat wajib, tapi ibu-ibu boleh tak sholat. Kalau bapak-bapak hati halangan baik. Ada yang halangan di sini hati. Kalau ibu-ibu Allah berikan privilege, dinjok keistimewaan, boleh tak sholat ya. Kalau ibu, kalau bapak-bapak ngaku tak sholat, halangan. Hai kata Ansar, bapak-bapak halangan ya, halangannya segera dibersihkan. Kalau bapak-bapak mudah, kalau bapak-bapak. Baik, selanjutnya misalnya zakat mal. Jika harta tidak memenuhi nisab, berarti tidak wajib. Contoh lain, wajib puasa, namun orang sedang dalam perjalanan safar, sakit, boleh tidak puasa, tapi diganti dengan hari yang lain. Selanjutnya, perintah yang sifatnya sunnah, maka lebih baik mengerjakan perintah-perintah ini meskipun boleh ditinggalkan. Iya Pak, kita ambil keutamaannya, tambahannya. Jadi mungkin ibadah wajib kita ini kan banyak kekurangannya, maka ditambal dengan yang ibadah sunnah. Karena semua ibadah itu ada pengiringnya. Kalau sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umroh yang sunnah. Nah seperti itu untuk menambal. Contoh kalau puasa, menyegerakan berbuka, nambah pahala, dan lain-lain. Sahur, makan sahur, ini menambah sunnah. Apalagi yang tadi pagi kita lakukan 2 rakaat sholat sebelum subuh. Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah kawan ini ngakal itu loh, tak sholat subuh dia. Kenapa? Kalau dapat dunia dan seisinya, sholat qobliyah baik. Dan tidak sholat subuh karena sudah banyak katanya amalannya. Tidak cah itu juga. Wajibnya tetap dilaksanakan. Kan rugi Pak, walaupun sunnah kita ambil keutamaan yang besarnya. Oh, kalau melaksanakan sholat ini maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang Islam nih yang kayo. Nah itu Pak, kayo hati ini Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Nabi juga katakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah-perintah Nabi. Umat-umat terdahulu mengalami kehancuran. Apa penyebabnya? Yang pertama, banyak kata Nabi, banyak. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya,
Sesungguhnya Allah memerintahkan ini dalam Al-Quran Pak Bu ya, dalam surah Al-Baqarah, boleh dibaca nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Intinya ada orang yang meninggal dan tidak diketahui penyebabnya. Maka Allah berwahyu kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina. Nanti hatinya digebuk ke, kalau bahasa Palembang apa itu? Bahasa Indonesia nya. Digebuk ke hati sapi tadi, agar orang yang meninggal ini akan menjawab. Allah katakan seperti itu. Tapi kalau orang Bani Israel ditanya, ngapa nak sapi betino nih? Sudah diinjak tahu Nabi Musa ini perintah Allah. Coba tanya lagi dan Allah. Banyak tanya orang-orang Bani Israel, inilah yang menyebabkan kehancuran orang-orang Bani Israel. Mereka itu bertanya yang tak sudah-sudah, menjelimet. Intinya tidak digawe ke, banyak tanya baik, digawe ke tidak. Nanya wae gawinnya. Ustaz, ini mak mano ini, tapi ndak galak digawe ke. Tanya yang memang nanya ngetes kadang-kadang cara-cara Bani Israel itu. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israel. Cuman gara-gara ini kalau tidak tanya, Ustaz, kata Ustaz banyak tanya lagi kehancuran. Ada malah yang pertanyaan yang wajib harus kita tanya ke. Masalah fikih itu wajib. Nah, nanti ada bahasan yang selanjutnya nanti di bawah. Kita bahas yang ini dulu. Itu yang pertama. Terlalu banyak tanya. Yang kedua, penyebab kebinasaan umat terdahulu adalah menyisihi para nabi, menyelisihi. Yang jadi contoh lagi dalam Al-Quran, Bani Israel lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Itu Bani Israel. Datang rasul, itulah diselisihi. Bahkan Rasulullah SAW, karena selama ini banyak nabi itu berasal dari Bani Israel, ketika Rasulullah itu berasal dari Arab, maka mereka tidak mengakui. Tidak ngaku nabi. Ngapo? Selama ini nabi-nabi itu dari Bani Israel. Nabi Musa itu yang paling terkenal di kalangan Bani Israel. Terakhir Nabi Isa juga berasal dari Bani Israel. Tapi mereka selalu datang Rasul bertakwa, Rasul meninggal kafir lagi, datang Rasul, seperti itu mereka. Bahkan sekarang, sampai sekarang kaum Yahudi. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nawawi 9 ini tidak melarang semua pertanyaan. Ini balik tadi cerita tadi, banyak tanya tadi kan, boleh banyak tanya. Tapi ada sebabnya. Sebab ada pertanyaan yang justru diperintah.
Ada pertanyaan yang dilarang, ada pertanyaan yang mubah. Ada yang wajib nanyo, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang dilarang. Jadi jenis pertanyaan pertama yang diperintah yaitu pertanyaan yang hukumnya fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah. Hari ada 3. Pempek kapal selam kan. Iya, ini agak jalan bingsal gitu. Agak dingin gitu kan. Iya. Agak pecah konsen. Nah, tidak apa, Pak. Boleh disambil, Pak. Cuman jangan balik duluan. Pempek balik. Amin jemaah. Baik, Bapak dan Ibu-ibu. Iya, caknya pagi ini adinya guyon-guyonan, Pak, biar seger. Ngantuk Ustaz kalau Ustaz serius terus. Baik, Bapak. Jadi jenis pertanyaan yang diperintah itu hukumnya fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah. Misalnya pertanyaan urusan agama yang wajib baginya. Contoh, Pak, bertanya masalah toharo, kesucian, wudu, mandi wajib. Jangan tidak tahu mandi wajib. Sudah umur tua ada waktu itu nikah. Jadi ceramah di pernikahan tanya, cak mana niat mandi wajib? Nawaitu ghusla irafil adasil an akbari makmuman lillahi ta'ala katanya. Oh kira sholat makmuman melai bini rupanya. Ya ini akibat dah galak nanya masalah agama, masalah fikih. Ya makmuman mana? Ya jangan sampai itu, tapi udah sano kalau patrani yakin aku. Iso kalau pengajian terus tiap malam kan? Ada terus kajian-kajian. Alhamdulillah. Ini yang mencerahkan. Iya sedih dengarnya udah tahu cara mandi wajib. Jadi mak mana kau? Bini aku banyak baca Quran, dia wah imam bagi Ustaz. Noh kacau. Bini ya disuruh jadi imam. Gara-gara baca-baca, tak bisa. Tetaplah ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Ini yang dilakukan kaum liberal jengok di YouTube. Ya, di luar negeri itu sudah ada imam betino, makmum lanang. Boleh Bu imam betino kan, tapi makmumnya betino juga. Udah usah maju, sejajar di tengah ya nak sejajar. Sawang limo ini sejajar. Nggak usah maju sih kok besok. Tetap sejajar. Nah, ya. Ya, jadi itu boleh. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi imam boleh tapi khusus bagi perempuan. Jangan imamnya gara-gara bini aku di pasir Ustaz. Ya, nyuruh bini jadi imam. Jangan sampai. Jadi itu hukumnya wajib untuk bertanya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl ayat 43. Yang fardu kifayah misalnya mendalami fikih lebih dalam lagi, mendalami hadis, tafsir dan sebagainya. Sedangkan yang sunnah menanyakan berbagai amalan-amalan sunnah. Nanya boleh, Ustadz kalau gerhana bulan ada tak sholatnya? Ada. Apalagi gerhana matahari ada sholatnya? Ada. Kalau gempa bumi ada Ustadz? Belum ada sholatnya kan? Tidak atik sunnahnya, tapi kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak itu kapan baik? Kecuali di waktu yang dilarang. Kapan dilarang? Waktu misalnya matahari tepat di atas kepala kita nih Pak, tidak boleh. Sholat Jumat misalnya, datang, boleh sholat tahiyatul masjid, boleh. Kenapa? Karena itu ada
ada unsur beda dengan sholat, aku nak sholat baik, tidak boleh, haram malah kita lakukan. Tapi kalau sholat memang karena ada sesuatu, karena kita masuk masjid, karena memang ada kepentingannya, boleh. Tapi kalau kita tiba-tiba di waktu itu sholat taubat misalnya, padahal bisa dilakukan pada saat yang lain, maka itu yang tidak boleh, malah diharamkan. Capek-capek malah dapat dosa. Itulah pentingnya kita bertanya, Pak Bu. Selanjutnya, pertanyaan yang dilarang terdiri dari pertanyaan yang haram dan yang makruh. Yang haram misalnya pertanyaan yang mendatangkan dosa, mengejek, substansinya menentang Rasulnya. Nih yang nanya tadi ngetes, sudah tahu tapi ngetes. Ngetes dulu Ustaz ini bacanan ngomong, bacanan apa misalnya. Ini yang enggak boleh. Yang memang kita udah tahu, kita tanya ke wajib malah kan. Cak tadi kan, jangan sampai ada lagi yang niatnya itu kan. Nawaitu doa makmuman lagi. Nah, karena udah tahu ilmu, ditanya ke. Tapi kalau sudah tahu ya nih. Tapi juga kalau memang ada yang kurang mendalami lagi boleh ditanya. Nanya juga tidak boleh ngeyelan. Nah, ini ngeyelan Cak Bani Israel. Bani Israel itu udah galak kalah sampai sekarang. Kemarin Netanyahu kan khutbah pidato di PBB, ditinggal ke wong kalau tetap dia ngeyel gitu. Kalau kita malu ya belari, kalau kita stop berasa tetap dia pidato Palestina tuh ini kami tuh mempertahankan diri, alasan dia. Padahal kita tahu bagaimana mereka membantai orang-orang Palestina. Tapi itu alasannya. Padahal orang Palestina kan membela diri, diputar balikan fakta. Mau merdeka Palestina, ujungnya ada Amerika yang punya hak veto, tidak jadi merdeka lagi. Untuk sekilas, ada pula tetangga kita negara kecil, negara Saro, apa itu sebab Papua Nugini, melok pula tidak setuju kalau Palestina merdeka. Nauzubillahi min dzalik. Ya kalau di era sekarang nih Pak ya Bu, tidak layak lagi ada negara yang masih dijajah. Semuanya harus merdeka. Baik, lanjut. Ada juga pertanyaan yang makruh, misalnya pertanyaan yang tidak dibutuhkan, pertanyaan tentang suatu yang didiamkan oleh cara, Ustadz, ya Bu, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Uji gitu sudahlah Bu, jangan ditanya. Dinosaurus gak hati lagi. Iya ditanya dan gitu, bingung gitu. Nah jawabnya, iya. Jadi masih nanya tuh yang masalah apa hukumnya makan daging biawak, masuk akal ada biawak dinosaurus. Masya Allah ya. Ada tuh yang nanya dan gitu, bingung kita jawabnya. Uji gitu kalau kita jawab, ini ibu ibu balik ke zaman purba dulu, makan tuh aman lemak di kita halal. Iya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab berasa. Ya, tidak boleh yang nanya itu nah kira-kira. Pertanyaan yang ngira-ngira. Tapi kalau sama-sama kawan tidak apa-apa Pak ya, ditanya kira-kira kan. Kalau ngobrol berdua Pak ya. Iya. Jadi seperti itu. Apa hukumnya makan daging dinosaurus? Iya. Nanya lagi. Kalau kita di bulan itu ngadep kiblatnya kemana? Ada nanya lagi juga. Melayang-layang kamu di bulan tuh. Kalau di astronot tidak apa-apa nanya. Ini jangan ke bulan, ke Tanjung Batu ya, belum pernah. Iya, Tanjung Batu belum pernah. Nanya loh Ustaz, kalau sholat di bulan ngadep kiblatnya kemana? Tambah bingung Ustaz. Agak aku pelajari dulu, itu yang paling nanya. Ustaz juga belum pernah ke bulan.
Ya, ya. Baik Bapak, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir ada pertanyaan yang mubah, boleh-boleh saja ya. Pertanyaan yang tidak masuk kategori haram, sunnah, wajib, sunnah, haram, makruh. Nah, selain dari pertanyaan ini adalah hukumnya mubah, boleh. Ya, kalau ibu-ibu ini kalau ada mama dede, curhat dong ma, nanya. Baik, mungkin itu saja. Agak geli dikit ya. Yang dapat kami sampaikan benarnya datangnya dari Allah dan salahnya dari kekurangan dari kami sendiri. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.